Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang mengikuti live streaming. Shalom. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Setiap kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini bawa hatimu untuk menyembah Tuhan. Bawa hatimu untuk memuji namanya. Sebab Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Engkau pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi hidup kami. Roh Kudus, pagi hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Hanya Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahta atas setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Karena kita memerlukan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Yesus. Setiap kami memerlukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan-Mu. Haleluya. Engkaulah yang memberi setiap
pujian ini menjadi kerinduan setiap kita, bahwa kita memerlukan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap nafas hidup kita. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus, kami perlukan Engkau Tuhan. Syukur. Haleluya, kami perlukan Engkau Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Kami perlukan Engkau Roh Kudus. Kami perlukan Engkau Bapa. Setiap jam dalam hidup kami memerlukan pertolongan-Mu. Kami memerlukan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Biar kehendak-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Engkau kami butuhkan Tuhan, Engkau kami perlukan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami memerlukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, syukur. Haleluya Yesus. Mari saudara, pagi hari ini kita mengakui bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Di setiap nafas ku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu di setiap nafas. Di setiap nafas ku perlu Kau. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di setiap nafas ku perlu Kau, ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu. Sekali lagi katakan, di setiap nafas ku perlu Kau. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Ini pengakuan hidup kami. Tanpa-Mu kami tidak mampu Yesus. Di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu, Yesus Kau yang ku perlu, Yesus Kau yang ku perlu. Kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur.
katakan, Yesus Engkau kudus. Haleluya. Kudus Engkau kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan keagungan kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau kudus, yang telah datang, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, kemuliaan keagungan kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Engkau kudus Tuhan, kudus Engkau kudus. Amin. Yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan keagungan kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita, Allah yang dahsyat, Allah yang kudus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bangkit bersama dengan Engkau. Hari ini kami mau dimenangkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang siap memuji Tuhan, siap mengalami kemerdekaan bersama Tuhan, mari katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita siap bangkit bersama Tuhan, amin. Haleluya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita umat yang dimenangkan oleh Tuhan. Mari sekarang saudara, kita nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya.
lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Musik memuji Tuhan, sebab Dia Raja segala raja. Allah yang memerdekakan kita, Allah yang memberi kemenangan bagi hidup kita. Oh, haleluya. Mari semua, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Lebih semangat lagi. Haleluya. Nyatakan kebesaran. Amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Haleluya. Sebelum saudara duduk, mari katakan kanan kiri saudara, kita adalah umat pemenang. Kita adalah umat pemenang. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bagi saudara yang menyaksikan online, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di layar Anda. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku
katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji tak sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau hadir dan Kau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, sehingga tidak satupun dari kami yang hanya mendengar, tapi kami mengerti dan kami mau mentaati firman-Mu. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami percaya, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Terima kasih kepada tim Praise and Worship, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Good God in Storm Season. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, dulu-dulu kalau saya ini menyampaikan firman Tuhan di tempat ini yang terakhir itu, pulangnya ada yang tanya saya. Tahu tanya apa? Nah itu dia. Pak Bambang, pantunnya mana? Wes, daripada nanti saya ditagih, oke saya kasih pantun ya. Ada gadis berpakaian kuning, wajahnya ayu. Good morning, how are you? How are you? Fine? Puji Tuhan, haleluya. Nah, satu lagi saudaraku, ya. Waktu pulang beli yoyo. Kurang keras artinya gitu loh ya. Waktu pulang beli yoyo. Hanya mau bilang, sarang yo. Ya. Satu lagi ya, terakhir ya. Saya biasanya kalau pantun kan pakai bahasa Indonesia. Sekarang pakai bahasa Mandarin. Semuanya dari depan. Itu susah ini. Saya ngafalinya 10 tahun yang lalu, saudaraku. Ya, coba ini. Wang Sun Tiao, Ko Ren Tao. Kurang yang keras artinya gitu ya. Semangat semuanya. Wang Sun Tiao, Ko Ren Tao. Itu dia, saya nggak tahu. Yuk itu baru kepikiran ini tadi, saudaraku ya. Ya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebentar lagi masuk musim hujan kalau tidak salah. Ya. Nah, saudara, musim itu tiap negara berbeda-beda. Namun, kita sudah melewati musim yang tetap sama, yaitu musim pandemi. Musim COVID ini sesuatu yang beda. Kenapa? Karena menghantam di seluruh belahan dunia. Semua negara kena musim ini. Kalau misalnya musim hujan di sini, belum tentu di negara lain musim hujan. Selain itu, hal yang berbeda adalah musim ini merubah semua orang. Merubah planning kita. Merubah pendapatan kita mungkin. Merubah semuanya, saudaraku. Musim ini membuat kita was-was. Ketemu dengan orang, was-was. Ya kan? Mau masuk mall, was-was. Bahkan mau was-was pun, was-was. Kan gitu kan? Saudara, ini adalah storm season bagi kita. Musim badai, saudaraku. Yang saya maksud adalah badai COVID yang melanda semua orang. Dan kita juga dilanda. Berpengaruh ke semua orang. Nah, bagaimana kita bisa melihat Tuhan yang baik di musim badai ini? Yuk kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayat 35. Ya mungkin dari sana aja, saya sudah deket ini, kok belum bisa ya. Oke, kita baca, saya bacakan aja ya. Markus 4 pasal 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 dikatakan, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41 kita baca bersama, 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara, mungkin Indonesia, kita yang di darat jarang tahu tentang badai. Tapi mereka yang di laut, wah itu sudah sering tahu tentang badai. Apalagi di negara-negara yang sering ditimpa badai, saudaraku. Nah, suatu saat beberapa puluh tahun yang lalu ada badai dahsyat di tengah laut, ya, dan itu dibukukan, juga bahkan difilmkan, saudaraku. Klik bisa ditayangkan kliknya, ya. Ada buku yang ditulis oleh Sebastian Junger, The Perfect Storm, dan juga difilmkan. Filmnya juga judulnya The Perfect Storm, dan dimainkan oleh dua aktor ternama, George Clooney dan Mark Wahlberg, saudara. Sebenarnya ada lagi yang ketiga, yaitu Bambang Sujatmiko. Tidak mau saya. Ya. Saudara, Perfect Storm ini menggambarkan bagaimana orang yang selamat, semuanya mati, hanya 1 atau 2 orang yang selamat. Dan Sebastian Junger mengatakan begini, saudaraku. Angin topan itu merupakan peristiwa terdahsyat di bumi ini. Itu merupakan kekuatan gabungan gudang senjata nuklir Amerika dan bekas Uni Soviet. Tidaklah cukup untuk mencegah berembusnya angin topan selama sehari. Ya, Bu, enggak. Angin topan mampu memenuhi seluruh kebutuhan tenaga listrik di Amerika Serikat selama 3 atau 4 tahun. Ya, saudara, jadi angin topan itu, badai itu mampu memenuhi seluruh kebutuhan tenaga listrik di Amerika Serikat selama 3 atau 4 tahun. Berarti betapa dahsyatnya angin topan itu, betapa dahsyatnya badai yang ada di tengah lautan itu. Dan murid-murid sedang menghadapi angin topan yang sangat dahsyat. Tapi yang luar biasa dan yang perlu kita garis bawahi, ada satu pribadi yang sedang tidur. Coba klik. Pribadi ini tidur kenapa? Karena Yesus lebih besar dari badai. Yang setuju katakan amin. Saya masih ingat mungkin anak-anak cowok di sini ya. Kita para pria waktu sekolah dulu SD, ada enggak teman kita yang badannya besar sedangkan kita krempeng? Saya dulu waktu kecil, waktu SD, badan saya krempeng, saudaraku. Dan ada teman SD itu yang gawendut ya, ibaratnya Nobita sama Giant lah. Saya enggak berkutik, saudaraku. Kenapa? Karena dia lebih besar. Tapi sekarang, kalau saya ini waktu SMA diperhadapkan oleh anak kecil, mau anak kecil gendut, besar, atau gimana pun saya SMA, saya nggak takut, saya santai aja. Kenapa? Karena saya lebih besar. Yesus lebih besar dari badai, sehingga dia tidur, saudaraku. Dia nggak khawatir. Nah ini, kita harus merubah cara pandang kita. Di tengah-tengah badai ini, kita bisa melihat Tuhan yang baik kalau kita merubah cara pandang kita. Kita punya Tuhan yang besar, bahkan lebih besar dari apapun juga. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mengapa kita ini perlu merubah sudut pandang kita? Saudara, kalau yang di sini ada yang punya toko kamera, atau yang suka foto-foto lewat HP, maka ada istilah namanya backlight. Betul ya? Backlight. Jadi kalau misalnya saya foto istri saya, terus di sana ada matahari, jelas akhirnya yang cantik mataharinya. Kan gitu kan? Istri saya tidak kelihatan, gelap. Tapi kalau istri saya di depan saya, mataharinya di belakang saya dibantu oleh sinar matahari, sehingga istri saya tampil menawan aduhai. Kan gitu kan? Jadi saya tidak backlight, tapi kalau mataharinya di sana, saya melawan, backlight. Saudaraku, dari sisi mana kita bisa melihat, maka kita tidak akan goyah, kita tidak akan jatuh di tengah-tengah musim badai ini. Nah, mengapa Yesus bisa tidur? Karena ada damai sejahtera. Katakan damai sejahtera, 1, 2, 3. Ada toko namanya toko damai, tapi pemiliknya bertengkar terus.
gak cocok ya sama tokonya. Ada juga suami istri ditanya, gimana rumah tangganya, damai enggak? Oh, kami peace Pak. Pisah ranjang, pisah rumah, pisah kehidupan, saudaraku ya. Nah saudaraku, Tuhan, dia bukan hanya punya damai, dia adalah damai itu sendiri. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, yuk kita baca bersama. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan warna merah. Tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jadi artinya dunia bisa memberikan damai. Ya saudara, enggak katakan kok enggak setuju ini. Dunia bisa memberikan damai, tapi tidak seperti yang Tuhan berikan. Kalau damai dari dunia, tergantung oleh situasi, tergantung oleh keadaan. Apalagi kalau akhir bulan gini kan, ada damai enggak? Kalau dunia, waduh akhir bulan Pak, soro Pak. Kalau misalnya awal bulan, damai, wah seneng. Gitu? Kalau lagi rekreasi gitu kan, seneng ada damai. Tapi nanti kalau pas akhir bulan, atau mungkin pas suasananya, situasinya nggak enak, waduh damainya hilang. Nah ini sudah, dunia damainya tergantung situasi atau keadaan. Tapi kalau Yesus yang memberikan damai, tidak tergantung situasi atau keadaan. Amin. Bahkan kalau sedang bingung mikirin cicilan, tetap ada damai. Saudara, kalau beberapa bulan yang lalu kan saya sudah bilang ya, enggak usah mikirin cicilan, ya toh? Beberapa bulan lalu, yang penting dibayar. Kan gitu kan? Tapi ini saya mau ngomong ini. Pak, saya tuh kalau inget cicilan Pak, pusing Pak, damainya hilang loh Pak. Bingung saya Pak, kalau inget-inget cicilan gitu ya. Mulai sekarang, enggak usah diinget lagi. Saudara kayaknya curiga ini. Nah, sebentar lagi Pak Bambang mau ngomong apa ini? Nah saya senang, berarti kan saudara benar-benar fokus. Ingat, memang benar. Loh ini sungguhan. Nggak usah diingat-ingat cicilannya. Lupakan. Toh nanti juga ada yang ngingetin. Bu, ini waktunya jatuh tempo Bu. Kan diingetin pihak bank. Lupakan aja, nanti toh diingetin kok saudara. Ya. Nah, dunia itu memberikan damai itu tergantung situasi. Kalau Tuhan tidak tergantung situasi, setiap musim diberikan damai kepada kita yang percaya. Nah saudaraku, yuk kita dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yuk kita baca bersama ayat 7, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa artinya melampaui segala akal? Perhatikan ini. Damai dari Tuhan. Enggak masuk akal. Yang setuju katakan amin. Damai dari Tuhan enggak masuk akal. Makanya sampai murid-murid itu bingung, saudaraku. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Aneh. Memang enggak masuk akal. Jadi saya berdoa, pagi ini, hari ini, Tuhan akan memberikan yang tidak masuk akal untuk saudara dan saya. Kita akan tercengang-cengang. Bahkan kalau saudara tadi perhatikan di ayat-ayat awal, saudaraku, ini tiba-tiba saya ingat. Yesus meredakan angin, topan itu, dan murid-murid langsung tenang. Perahu itu tenang, tidak tergoyang-goyang lagi. Setuju? Betul ya? Tapi perhatikan, tidak hanya perahu murid-murid. Di situ ada perahu lain. Sudah nanti perhatikan di ayat awal-awal tadi ya, tiba-tiba saya ingat. Kehidupan saudara tidak hanya akan dipakai Tuhan, tapi juga akan membuat orang-orang lain tercengang-cengang dengan kehidupan saudara. Karena ada sesuatu yang nggak masuk akal, Tuhan perbuat dalam hidup saudara. Amin. Nah saudaraku, sebelum saya masuk di poin kedua, perhatikan bahwa di ayat yang ke-39, klik, dikatakan demikian saudaraku. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Namun, seringkali bahkan terkadang-kadang Tuhan itu tidak hanya meredakan badai di sekitar kita, tapi Tuhan meredakan badai di dalam kita.
Begitu di Markus pasal 6, maju ke depan lagi di ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tahu kisah ini? Yesus berjalan di atas air. Dan tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi yang pertama tadi di Markus pasal 4, Yesus menenangkan badai. Menenangkan masalah itu. Tapi di Markus pasal 6, Yesus menenangkan murid-muridnya. Mungkin hari-hari ini badai di sekitar kita begitu, waduh, ruwet saudaraku. Parah. Jangan-jangan badai di dalam kita lebih parah dari di sekitar kita. Mana yang mau ditenangkan? Yuk kita masuk sebelum koin kedua, kita baca bersama yuk. Klik. Yuk kita baca bersama dengan suara keras, 1, 2, 3. Terkadang Tuhan tidak menenangkan badai di sekitar kita, tetapi badai di dalam kita. Saudaraku, apa yang mau kita bilang kepada Tuhan? Tuhan, beri aku damai dulu Tuhan. Kalau kita di dalam kita ada damai, badai sebesar apapun, kita bisa tenang. Seperti Yesus, tidur. Yang setuju katakan amin. Berarti nanti pulang gereja kita tidur. Saudaraku, tenang maksudnya ya. Yuk yang kedua. Klik, ada sebuah gambar, 2 gambar ini saudaraku, tentang Marta dan murid-murid. Peristiwa yang berbeda tapi memiliki kesamaan. Coba saudara ingat ya peristiwa apa ini? Kalau murid-murid jelas peristiwa angin ribut diredakan. Kalau Marta, itu Maria yang sedang duduk saudaraku. Kisah apa ini? Marta protes. Saudaraku, poin kedua, klik. Hati-hati dengan siasat iblis. Peristiwa yang berbeda, tapi memiliki pertanyaan yang sama kepada Yesus. Pertanyaan yang keras. Murid-murid bertanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Marta juga bertanya, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Wah. Ini saudaraku ya, kalau kita sedang di musim badai ini, kita terkadang tidak bisa melihat Tuhan yang baik. Karena apa? Kita jengkel. Kita marah. Kita tidak terima dengan keadaan ini. Saya mau tanya coba, seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Angkat tanganmu. Oke, turunkan. Ingat ya pertanyaannya. Yang percaya Tuhan sanggup menolong, saya tadi minta kita angkat tangan. Tapi tidak banyak orang yang mau menerima caranya Tuhan menolong. Oh, saya percaya Tuhan bisa menolong saya. Bulan kemarin bisa lalui, nanti September bisa saya lalui lagi. Percaya, bagus. Tapi berapa banyak kita yang mau terima caranya Tuhan menolong kita? Kalau kita tidak terima, akhirnya ngomel, jengkel seperti murid-murid dan juga Marta. Sehingga masuklah siasat iblis, yaitu iblis ingin kita meragukan kuasa, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan. Guru, engkau tidak peduli. Waduh, ini sebuah pertanyaan yang meragukan. Meragukan bagaimana Tuhan memelihara kita, saudaraku. Seharusnya, coba klik, yang pantas bertanya adalah Tuhan. Bukan kita yang protes kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, bukan. Tapi yang pantas itu Tuhan yang bertanya ke kita. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Saya nggak tahu ya, saya merasakan saudaraku, mungkin di antara jemaat ada yang bingung tentang rumah kontrakan. Bertahun-tahun sudah ngontrak, saya katakan, engkau ingin punya rumah permanen. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan akan mewujudkan untuk engkau. Saya nggak tahu, 1 atau 2 orang. Engkau memiliki pikiran bahwa dulu aja belum ada pandemi, saya masih ngontrak-ngontrak, Pak. Sekarang ada pandemi, gimana saya bisa punya rumah sendiri? Jangan takut, jangan ragu akan kuasa Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan Tuhan akan memberkatimu rumah yang permanen. Entah 1 atau 2 orang, kurang lebih seperti itu, saudara. Nah, saudaraku, dikatakan Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Katakan Yesus bertindak, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Yesus yang seharusnya pantas bertanya kepada kita,
Kamu ikut aku berapa tahun? Kamu melayani aku, kamu sungguh-sungguh kepada aku. Masa kan aku tidak menolongmu? Harusnya Yesus yang pantas bertanya kepada kita, kenapa kamu takut? Aku sudah menunjukkan kesetiaanku sampai mati di kayu salib. Masa anakku tidak menyertai engkau? Saudaraku, Tuhan itu baik dan hanya melakukan yang baik. Saya ulang, Tuhan itu baik dan hanya melakukan yang baik. Saudaraku, seperti tadi murid-murid dan juga Marta, karena kejengkelan, kemarahannya dengan situasi yang ada, menutup matanya, mata hatinya untuk melihat kebaikan Tuhan. Hati-hati saudaraku, apa yang kita alami hari-hari ini, iblis sedang bersiasat untuk kita meragukan kuasa Tuhan. Kita dibuat tidak mungkin, pikiran kita berperang terus, perasaan Tuhan bisa menolong, sudah sulit, apalagi nanti ada varian-varian baru. Sekarang aja kemarin saya ngomong-ngomong sama istri saya, biasanya kita kalau akhir tahun ke Bali, ya saudaraku ya. Tapi tahun kemarin enggak ke Bali, 2020 akhir tahun. Enggak tahu tahun 2021 gimana ke Bali enggak. Kemarin kita ngomong-ngomong bilang gini, sekarang ini mau ke Bali, biayanya tambah banyak. Belum sampai Bali sudah habis jutaan. Tuh ya enggak? Kita belum bensinnya, BBM-nya, belum makannya di tengah jalan. Mungkin kalau capek kan naik mobil ya, capek nginep dulu 1 malam, atau mungkin kalau mau terus silahkan, tapi belum untuk tes. Mau masuk pelabuhan harus dites. Nah, kita berempat saudaraku sekeluarga. Tes ini. Terus berapa juta ya? Belum nanti sudah sana. Waduh, ini ya apa ya? Nanti akhir tahun bisa enggak? Berdoa aja nanti. Gimana caranya Tuhan? Yang penting bukan soal ke Balinya, yang penting soal keluarga yang bersama. Saudaraku, hati-hati ya dengan situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Yuk sebelum kita masuk di poin terakhir, poin ketiga, kita baca bersama, ada satu quotes yang mengatakan demikian. Klik. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Kemarahan berpeluang menghapus banyak kebaikan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kemarahan berpeluang menghapus banyak kebaikan. Saudara jangan hanya karena marah 1-2 hal, mungkin marah kepada Tuhan, doa enggak dijawab. Mungkin marah kepada Tuhan, pekerjaan kok seret, keuangan kok menurun. Padahal kita kalau lihat di hari-hari lalu, terlalu banyak Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Tapi kemarahan itu bisa membuat kita lupa, terhapus itu semua. Jadi, jangan beri ruang hatimu untuk kemarahan. Jangan beri ruang hatimu untuk siasat iblis. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga sekarang. Ini adalah poin yang paling disukai jemaat. Poin terakhir, ya kan? Sangat disukai jemaat. Yuk kita lihat. Dikatakan tadi bahwa Yesus memberikan kesempatan di tengah badai. Ini poin yang terakhir. Kesempatan apa? Kesempatan mempraktekkan iman percaya mereka. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dipercaya Tuhan. Coba saudara pikirkan, siapa yang nyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang? Siapa? Yesus. Yesus menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang. Kalau dia menyuruh, berarti dia sudah memperhitungkan segalanya jauh ke depan. Dia Tuhan, dia maha tahu, saudara. Dia memberi kesempatan murid-muridnya untuk menghantarkan Yesus ke seberang. 4 muridnya jago, itu mereka nelayan, saudara. Mereka jago. Kalau ditanya, nelayan pernah enggak menghadapi badai? Yesus pasti pernah. Pasti, saudara. Sehingga Yesus percaya mereka bisa menghantarkan Yesus ke seberang. Tapi mereka gagal. Ya, mereka mau diberi kesempatan mempraktekkan iman percaya mereka. Mereka juga gagal. Saudaraku, di tengah musim badai ini, Tuhan memberi kita kesempatan. Bahkan, yang luar biasa begini. Kalau engkau gagal sekali, 2 kali, 3 kali, tetap ada kesempatan untuk engkau, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, waktu murid-murid gagal membangunkan Yesus, Yesus bangun, kita mau mati ini. Setelah itu, saudaraku, ini di Markus pasal 4. Di Markus pasal 6, waktu Yesus berjalan di atas air, murid-murid lagi gopoh. Bingung mereka, capek karena apa? Juga ada angin ribut.
Ada ombak yang besar. Nah, coba kita lihat dalam Markus pasal 6, ayat 47 sampai 48. Bukan ini dulu, tunggu. Di close dulu. Bisa nggak ditampilkan? Tiba-tiba saya ingat ini ya, kok enggak saya kirimkan kemarin. Markus pasal 6, ayat 47 sampai 48. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Markus pasal 6, ayat 47 sampai 48. Ada sesuatu yang luar biasa, dikatakan demikian, saudaraku. Setelah ia berpisah, ayat 47 ya, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia apa? Hendak melewati mereka. Tuhan itu yang pertama tadi memberi mereka kesempatan, mereka gagal. Di Markus pasal 6, Tuhan memberi kesempatan lagi. Bahkan di situ dikatakan, ia hendak melewati mereka, saudaraku. Jadi yang utama itu Yesus hendak melewati mereka. Ternyata mereka pun tetap gagal. Mereka bilang, itu hantu. Saudaraku, ayo kita gunakan kesempatan ini. Saudara. Kalau kita mengeluh, kita tidak bersyukur, kita ngomel sama Tuhan. Kenapa hidup saya begini, mengapa begini? Saudara anggap itu sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Banyak, saudaraku. Kesempatan untuk kita banyak waktu berdoa. Kesempatan kita banyak waktu dengan keluarga. Kemarin kan PPKM lah, apa istilahnya? PSBB lah. Ya, dulu kan PSBB ya. Kalau tidak salah, sebelum PSBB itu juga sudah ada lagi. Tapi dulu, puluhan tahun yang lalu, di mata pelajaran SD, PSBB. Betul enggak? Betul ya? Tiba-tiba ingat, saudaraku. Banyak waktu loh kita ini ada di rumah. Atau mungkin yang memang tugasnya keluar kota. Gunakan kesempatan itu untuk kita dapat meraih sesuatu yang sebenarnya itu tersembunyi. Kita enggak tahu. Contoh, saudaraku. Anak saya yang kedua, kan SD kelas 4. Dia sudah ngomong ke maminya, "Mami, perlu handphone, Mami." Terus saya bilang sama istri saya bilang gini, "Ya masih kelas 4 SD kok diberi handphone." Tapi istri saya bilang, "Butuh, karena sekolah sekarang." Nggak tahu itu istilahnya apa, Google Classroom atau apa itu ya, yang untuk upload itu. Terus tak pikir-pikir, ya perlu ya. Tapi ya apa, handphone itu bagi saya mahal harganya. Nggak tahu kalau bagi yang lain ya. Mahal, saudaraku. Karena jangan diberi handphone yang ecek-ecek. Ya, tapi handphone yang bagus sekalian gitu loh, saudaraku. Wah, ya apa ya. Tiba-tiba ada yang memberi saya handphone. Tapi handphone rusak. Gimana, saudara? Handphone ini sudah agak rusak ini. Mau nggak? Loh, coba, saudara mau nggak? Atau saudara pilih ngasih handphone kok, handphone yang rodok-rodok rusak, piye toh iki? Ngasih handphone orang itu langsung sing bagus gitu loh. Kan gitu ya, mungkin maunya kita gitu ya. Saya pikir, saya terima. Maka kalau saya terima ini, saya bilang ini kesempatan. Kesempatan apa, saudara tahu? Maka ada dua pemikiran, dijual lagi aja dapat duit, belikan handphone baru, kan gitu kan? Lumayan lah. Atau yang kedua, dijual berapa nanti? Kok aku harus nambahi lagi? Maka yang kedua, kesempatan. Ini rusaknya di mana ya? Baru nyala, mati. Nyala lagi, mati. Nyala lagi, mati. Dan tewas, saudaraku. Nggak nyala lagi, sudah. Dipencet kayak pun nggak nyala lagi. Dicas kayak nggak nyala lagi. Maka pemikiran yang kedua, saya nggak jual. Tiba-tiba Tuhan beri hikmat saya. Lihat toh YouTube. Kerusakannya di mana, belajar di situ. Saya lihat YouTube, saya perhatikan, wah ini saya alat-alatnya nggak punya ini, tapi tak perhatikan, wah Isa ini, kayaknya ini kasusnya sama ini. Saya bongkar, dan akhirnya setelah berjuang, saudaraku, untuk handphone itu sampai keringet-keringet, saudaraku, akhirnya beres, dan sekarang berfungsi dengan baik, saudara. Nggak perlu keluar uang, saya hanya cukup keluar uang 50.000 untuk spare part-nya, saudaraku. Coba kalau saya beli, wah jutaan, saudara. Saya kasih anak saya, nih, iya dah.
Kadang Tuhan memberi kita berkat tiba-tiba, gitu kan? Tapi terkadang Tuhan juga memberi kita kekuatan untuk kita mengusahakan berkat itu. Yang setuju katakan amin? Bisa saja Tuhan memberi kita hadiah lewat orang, diberi sepeda motor, bisa. Tuhan bisa memberi kita mungkin rumah, bisa. Tapi terkadang juga Tuhan memberi engkau hikmat, sehingga engkau berhasil dalam pekerjaanmu. Keuntunganmu meningkat, bisa beli sepeda motor. Itu juga berkat Tuhan. Saudaraku, sebelum kita selesai untuk renungan pagi ini, saudaraku, ingat saudaraku, kalau kita di tengah musim badai ini, kita tetap bisa melihat Tuhan yang baik. Ya, jangan ngomel, gunakan kesempatan ini. Yuk kita lihat quotes berikutnya, saudara. Kita baca bersama. Lagi, yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebuah kapal di pelabuhan itu aman, tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Saudara mau hidup aman? Nggak ada terjadi apa-apa pada saudara. Nggak ada peningkatan apa-apa. Tapi kalau engkau berlabuh bersama Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Tapi juga ada keajaiban yang terjadi. Saya undang pemusik untuk maju ke depan, saudaraku. Dan kesimpulannya, mari kita lihat, klik. Kita bisa melihat Tuhan yang baik di musim badai. Good God in storm season. Bagaimana caranya? Memiliki cara pandang. Bahwa Yesus lebih berkuasa dari apapun. Waspada terhadap siasat iblis. Jangan meragukan karakter Tuhan. Anggaplah musim ini sebagai sebuah kesempatan. Dan Tuhan pasti menyertai kita. Quotes terakhir kita baca bersama. Yuk, dengan suara keras ya. Kita bangkit berdiri. Dengan suara kita baca quotes ini, 1, 2, 3. Lebih baik melewati badai bersama Kristus daripada berlayar dengan tenang tanpa Dia. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lebih baik melewati badai bersama Kristus daripada berlayar dengan tenang tanpa Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Engkau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Bapa. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, ya Yesus. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati langit yang kelabu, langit rabu. Kau yang buatku terbang, Kau yang buatku terbang, bagaikan Raja Wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik Tuhan, kami bersyukur mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, Bapakku yang. Terima kasih Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan musim ini akan berhenti.
Kita tidak tahu apakah tahun depan masih ada atau tidak. Kita tidak tahu kapan musim ini akan berakhir. Tapi perhatikan, ada yang tidak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Terus akan menyertai kita. Dia Bapa yang baik, tidak akan meninggalkan kita. Dia mengajari kita melewati badai. Dia yang menuntun, memberi kita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mari engkau yang sedang memiliki pergumulan, angkat tanganmu. Percaya ada Bapa yang mengisi hatimu, mengisi hidupmu. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan terima caranya Tuhan yang ajaib. Terima dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Tuhan menolong. Ulurkan tanganmu Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang menyertai, menunjukkan dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat. Pertolonganmu tidak terlalu awal, juga tidak terlambat. Engkau Tuhan yang memberikan sesuatu yang tidak masuk akal pada kami hari ini juga. Kami bersyukur Bapa. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Amin. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Sungguh baik. Kau memang sungguh baik ya Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau tetap melindungi, menyertai kami dalam keadaan kami baik maupun tidak baik. Pada saat kami di tengah badai, Kau tetap menolong kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko. Kau memberkati hamba-Mu ini di dalam segala aspek kehidupannya. Pakai dia lebih di dalam melayani Engkau Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuhnya. Engkau memberkati keluarganya. Saya syukur, terima kasih Tuhan. Engkau juga sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir. Baik di lantai bawah, di lantai atas. Baik yang ada di rumah pun yang sedang mengikuti live streaming. Engkau memberkati, Engkau menyertai, melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tetap gandeng tangan kami dan melindungi kami. Luar biasa. Kau mengcover kami Tuhan. Kau menggendong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kepada-Mu lah kami menaruh rasa percaya yang sungguh. Hanya Engkau lah Yesus, penolongku yang setia. Terima kasih Tuhan. God is good all the time. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah memberkati kami semua, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, untuk kami dapat sehat di tengah-tengah pandemi ini. Ya Tuhan Yesus, kami tetap sehat, tetap kuat di dalam Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Kau sudah memberkati semua pekerjaan-pekerjaan dari anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang dikerjakannya jadi berhasil dan beruntung.
Sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun lah kami di dalam kehidupan kami di masa-masa pandemi ini. Kami tetap sejahtera, kami tetap damai, sukacita di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Tuhan Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau bertanda diammu untuk mengasihi Engkau. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai